Memilih water heater yang tepat perlu mempertimbangkan beberapa faktor agar sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi dalam penggunaan. Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memilih water heater yang baik. Simak videonya sampai habis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo teman-teman semua, gua Ikhwal, kembali lagi dengan gua. Semoga edukasi ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari water heater ya. Jangan lupa support terus channel YouTube gua, karena gua akan selalu berbagi informasi mengenai water heater pilihan teman-teman semua. Baik teman-teman, di sini sudah gua rangkum ya beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memilih water heater. Yang pertama, jenis water heaternya dulu nih teman-teman. Teman-teman mau pakai jenis water heaternya apa? Listrik kah, gas, atau solar, atau heat pump? Nah teman-teman di situ harus menetapkan hatinya. Teman-teman mau pakai yang mana? Ya, oke. Contoh deh, listrik. Ya, listrik. Teman-teman harus memperhatikan cara pemasangannya. Jadi listrik itu ada dua macam nih teman-teman ya, ada yang instan dan juga ada yang tabung ya. Nah teman-teman harus memperhatikan tuh mengenai dari konsumsi daya listriknya dan efisiensi untuk kedepannya ya. Kita contoh dari listrik dulu ya. Oke, dari listrik itu teman-teman harus mempertimbangkan dari instalasinya. Teman-teman menggunakan water heater misalkan contoh yang instan. Nah, water heater instan itu instalasinya itu memang simple, ya kelihatannya simple, tapi teman-teman harus memperhatikan dari sisi daya listriknya yang lumayan besar. Apakah konsumsi daya listrik teman-teman di rumah udah sesuai dengan konsumsi water heater tersebut? Nah, teman-teman balik lagi ke teman-teman ya. Seandainya teman-teman di rumah memiliki daya di bawah 2200, misalkan 1300 atau 900 ya di rumah, itu disarankan untuk menggunakan water heater listrik yang tabung ya teman-teman ya, karena tabung itu mulai dari 200 watt aja sudah ada ya. Bahkan yang 150 watt sebenarnya sudah ada ya. Tinggal tergantung teman-teman memilih brand apa yang tepat untuk water heater di rumah teman-teman semua ya. Seandainya teman-teman memakai daya 2200 sampai ke atas ya, itu bisa diperbolehkan untuk menggunakan water heater listrik yang instan. Lalu contoh misalkan teman-teman mau pakai yang gas ya. Gasnya itu teman-teman harus mempertimbangkan lagi ya. Gasnya itu mau gas LPG atau gas alam. Jadi karena water heater gas ini ada dua tipe teman-teman, ada gas LPG dan juga gas alam ya. Jadi supaya penggunaan teman-teman itu tepat dan akurat, jadi harus dipastikan dulu. Nah oke, seandainya misalkan teman-teman ingin menetapkan hati menggunakan water heater gas ya, nah perlu diperhatikan dari sistem sirkulasi udaranya juga harus diperhatikan ya. Misalkan di kamar mandinya nggak ada ventilasi udara, minimal harus ada exhaust ya. Kalau nggak ada exhaust, ventilasi udara sebenarnya udah cukup untuk water heater gas, karena untuk membuang sisa pembakaran gas itu teman-teman ya. Jadi memang harus diperhatikan juga nih ya mengenai pemasangan water heater. Jadi jangan sampai asal-asalan teman-teman untuk memasang water heater ya. Oke. Lalu ada dari solar water heater teman-teman ya. Solar water heater itu yang ada di atap-atap ya, contohnya kayak Solar Art, Wika, Inti Solar, Polaris, Eagle, Baby Solar, banyak lagi lah ya brand solar ya, water heater solar banyak lagi ya pokoknya. Nah teman-teman jika ingin memakai water heater solar tersebut, saran saya sih sebelum teman-teman jadi rumahnya itu sudah dipasangkan instalasi water heater solar ya. Gimana instalasi water heater solar? Jadi dia pusatnya itu hanya satu, ada di atas atap ya. Jadi tidak di kamar mandi
melainkan yang di kamar mandi itu cukup keran aja. Jadi memang instalasinya jauh lebih rapi lah dibandingkan water heater yang menggunakan listrik di dalam kamar mandi atau gas yang di dalam kamar mandi ya teman-teman. Jadi memang lebih rapi dan juga lebih efisien ya penggunaannya. Jadi tidak mengonsumsi listrik dan juga tidak mengonsumsi gas. Jadi jauh lebih ekonomis gitu teman-teman. Ya walaupun solar water heater ada backupnya ya, tapi itu di kondisi tertentu aja teman-teman semua ya. Nah, jika teman-teman ingin efisiensi ada dari heat pump ya. Water heater heat pump itu dia menggunakan dari sisa pembuangan AC kalau nggak salah. Nah itu lebih ramah lingkungan dan lebih efisien juga sih. Tapi pasti ada backup listriknya juga karena kan mengandalkan sisa pembuangan AC ya, itu nggak terlalu efektif juga lah ya teman-temannya. Tapi lebih efisien dalam ramah lingkungan ya teman-teman. Lalu ada dari keamanannya teman-teman. Yang kedua ya, ini untuk keamanannya. Perlu banget teman-teman menanyakan hal keamanan water heater yang teman-teman beli ya. Apakah water heater ini sudah diadakannya sensor khusus, misalkan contoh kayak ILCB. Biasanya sih udah SNI-nya itu harus ada ILCB ya di masing-masing brand. Atau nanti ada tambahan safety-nya lagi yang lain. Misalkan ada safety anti electric wall, jadi listriknya itu tidak akan menyengat ke badan gitu loh. Atau ada safety yang lain mengenai water heater tersebut gitu. Jadi masing-masing brand itu memiliki teknologi khusus yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa yang membuat kenyamanan buat konsumennya ya. Teman-teman perlu banget diperhatikan untuk keamanan ini karena memang ini sangat penting ya. Keamanan itu memang sangat penting ya. Apalagi yang listrik ya, harus banget ada pemutus arusnya ya, jangan sampai tersengat listrik ya. Walaupun memang sekarang sudah SNI-nya diharuskan ada ILCB, kalau bisa ada tambahan lain untuk lebih safety lagi teman-teman ya. Nah, ataupun ada dari water heater yang gas ya. Dari water heater gas itu diperlukan teman-teman untuk mencari safety kebocoran gas. Jadi kalau misalkan ada kebocoran gas, dia mematikan arus dari si aliran gas itu ya, supaya tidak terjadinya terbakar dari water heaternya gitu ya. Walaupun memang kan dia kan membakar di dalamnya ya, supaya lebih safety lah ya, tidak ada kerusakan yang berlebih dalam penggunaan water heater gas tersebut. Terus juga apakah gasnya itu bisa ramah lingkungan gitu. Misalkan ada cerobongnya atau misalkan dia mengeluarkan uap dari pembakaran itu lebih ramah lingkungan. Nah, teman-teman bisa pertanyakan di situ teman-teman. Terus yang ketiga ada fitur dan teknologi tambahan ya teman-teman. Jadi fiturnya itu misalkan contoh fiturnya ini memiliki safety yang sangat baik, canggih, bisa terdeteksi melalui handphone misalkan gitu teman-temannya. Jadi misalkan ada aplikasinya dari handphone, oh ini water heaternya overheat nih, nah bisa misalkan harus dimatiin dulu, jadi dimatiin dari handphone, bisa kayak gitu contohnya. Atau misalkan fitur yang lain, oh ini water heaternya itu bisa tahan selama 4 hari, 10 hari, 12 hari misalkan kayak gitulah. Tapi nggak ada lah ya, nggak ada, paling maksimal juga 1-2 hari lah yang maksimal untuk menahan panasnya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengetahui fitur yang layak buat teman-teman, benefit apa yang teman-teman dapatkan ya, benefit apa yang teman-teman dapatkan dari membeli produk tersebut ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan fitur tambahannya juga ya. Nah, untuk merek dan garansi juga saya bilang sih pengaruh ya teman-teman. Dari merek yang
terpercaya yang bisa membuat teman-teman itu nyaman akan after salesnya ya. Jadi terkadang mungkin ya saya nggak tahu juga ya, ada brand mungkin ada brand yang after salesnya kurang gitu loh. Jadi teman-teman perlu banget untuk mencari tahu tentang after sales tersebut ya. Jadi tentang misalkan perawatan berkalanya atau mengenai trouble yang ada di water heater tersebut bisa segera ditindak ya. Jadi memang perlu banget mencari brand yang memang terpercaya untuk kedepannya, karena penggunaan water heater ini kan penggunaan yang dibilang pilih merek yang terpercaya. Jadi memang merek yang terpercaya itu merek yang bagus, merek yang memang after salesnya cepat, tepat, dan juga bisa meresponsif ya teman-teman. Ya walaupun memang jam operasional dari si orang kantor brand tersebut kan dari Senin sampai Jumat biasanya ya. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan juga. Jadi jangan sampai teman-teman pengen hari ini rusak nih water heater, hari ini juga didatengin, ya nggak bisa. Kita pasti ada prosedurnya juga dari si brand tersebut, pasti ada prosedur yang misalkan contoh 3 hari kerja lah atau 7 hari kerja lah. Jadi memang ada harus ada step by stepnya teman-teman. Jadi jangan sampai hari ini rusak pengen langsung dibenerin, bisa teman-teman. Bisa sih, teman-teman harus punya teknisi khusus juga yang langsung datang ke rumah. Hari itu teman-teman nelpon, datang hari itu juga, wah itu lebih bagus ya teman-teman. Ya, tapi kalau memang mau langsung dari garansi resminya, ya pasti ada step by step yang harus dilewati teman-teman. Ya, juga dari garansi teman-teman. Garansi ini penting teman-teman. Ya, karena semakin tinggi garansi water heater terjamin, semakin bagus juga water heater tersebut. Ya ini sih sebenarnya mindset aja. Nah, jadi dari garansi teman-teman harus bisa memperhatikan ya. Semakin lama garansi memang semakin bagus ya, tapi harus diperhatikan nih garansi lama ini syaratnya apa gitu loh. Apakah garansi lama ini cuma perawatan aja, garansi lama ini hanya perbaikan aja, atau memang garansi lama bisa langsung diganti baru. Nah, teman-teman harus memperhatikan di situ, jangan sampai terkecoh untuk masalah garansi. Ya, harus memang ditanyakan lebih detail lagi nih. Memang karena kalau garansi ini ya sensitif banget sih kalau garansi ya menurut saya. Karena garansi memang biasanya menjamin dari si produk tersebut bagus atau enggaknya gitu loh. Jadi apa persyaratannya, apa yang harus dilakukan, teman-teman harus bisa menanyakan hal tersebut mengenai garansi ya. Nah, mengenai harga teman-teman, sebenarnya water heater tuh harga tuh relatif ya. Masing-masing brand itu memiliki harganya tersendiri teman-teman semua. Jadi mengenai harga itu tergantung teman-teman mencari water heater yang ekonomis, tapi teman-teman harus bisa mencari fiturnya yang bagus gitu. Jadi beberapa hal itu harus teman-teman perhatikan gitu loh, fitur-fitur apa aja yang harus diperhatikan buat memilih water heater teman-teman ya. Jadi misalkan contoh dari safety-nya, dari ketahanannya, terus juga dari bahan dalamnya, teman-teman perlu perhatikan juga ya. Jadi harga itu sebenarnya relatif ya. Yang branded aja ya sebenarnya di tipe bawah ya, karena memang mereka punya nama besar bisa meng-up itu gitu loh. Ataupun misalkan brand yang tidak familiar tapi memiliki fitur yang bagus, itu justru sebuah keuntungan sebenarnya. Jadi memang teman-teman harus jeli tuh dalam memilih fitur. Jadi jangan sampai memilih barang yang fiturnya itu biasa aja teman-teman.
tapi harganya wah gitu loh. Di situ sih teman-teman harus bisa memperhatikan dari segi fitur dan harga itu yang relatif, itu yang saya bilang ya teman-teman. Terus juga operasional ya teman-teman ya, operasional penggunaannya teman-teman. Misalkan contoh teman-teman pakai water heater listrik ya, nah itu coba diestimasikan pakai penggunaan water heater listrik yang berapa watt dayanya ya, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saran saya kalau memang teman-teman ingin ekonomis, pakai water heater gas ya, atau pakai solar water heater yang lebih irit lagi, karena pakai ya tenaga matahari ya, mengandalkan alam matahari ya, memang harganya relatif mahal ya. Jadi ibaratnya sih invest awal lah ya kalau untuk solar water heater ya, teman-teman. Oke teman-teman, itu aja mungkin edukasi dari gua kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika memang ada kekurangan bisa ditambahkan di bawah, misalkan ada kelebihan ya udah gua tambah bonus lah ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jika ada pertanyaan boleh langsung di komen aja di bawah ya. Gue usahakan gue akan jawab sebisa gue semampu gue ya. Yang pastinya jangan sampai ketinggalan update mengenai seputar water heater ya. Ini baru awalan lagi ya. Nanti selanjutnya jika teman-teman ada requestan langsung aja komen di bawah, gue upayakan langsung bikin konten. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari gue cabut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.